Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ilma Alia dengan NIM 223202119 dari kelas K dengan dosen pengampu Ibu Fani Eka, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Self-Compassion sebagai solusi untuk mengatasi kesepian pada remaja usia sekolah menengah atas. Topik yang akan saya bahas itu ada 6. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penulisan, yang keempat ada tinjauan pustaka, yang kelima ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesepian merupakan sebuah perasaan yang umum terjadi pada seseorang, di mana sebenarnya perasaan tersebut kompleks dan unik pada masing-masing individu. Kesepian merupakan sebuah pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan, di mana kualitas hubungan sosial seseorang mengalami penurunan secara signifikan. Menurut Hidayati, kesepian menyebabkan seseorang yang mengalaminya merasa kosong, merasa sendiri dan tidak diinginkan, walaupun orang tersebut tidak merasa sendiri dan berada pada kondisi tempat yang ramai. Kesepian menjadi permasalahan yang kompleks di kalangan remaja. Banyak faktor yang menyebabkan remaja mengalami kesepian. Kesepian sangat berpengaruh terhadap kesehatan psikologis dan rasa tidak nyaman pada remaja. Perasaan jenuh, sedih, malas, dan takut ditinggalkan merupakan kesehatan psikologis remaja yang terganggu. Kalian tahu gak sih, ternyata tingkat kesepian yang paling tertinggi itu ada pada masa remaja, karena 80% orang di bawah usia 18 tahun terkadang merasa kesepian dibandingkan 40% dari mereka yang usianya di atas 65 tahun. Tingginya angka kesepian ini dapat dijelaskan karena di masa remaja, seseorang itu mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk berhubungan dekat, tetapi kurang memiliki keterampilan sosial yang cukup untuk membentuk korelasi sosial yang matang dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Jika kebutuhan sosial itu tidak terpenuhi, maka remaja itu akan mengalami kesepian. Fenomena kesepian pada remaja di Indonesia ini terjadi pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesepian remaja pada masa pandemi COVID-19 ini berada pada kategori cukup tinggi dengan presentasi 43%, 10% pada kategori tinggi, dan 1,7% pada kategori sangat tinggi. Ternyata ada loh salah satu cara untuk mengatasi kesepian, yaitu dengan cara meningkatkan self-compassion. Jika kita meningkatkan self-compassion, maka tingkat kesepian akan menurun. Perlu juga seorang remaja yang merasa kesepian melakukan self-compassion terhadap dirinya. Self-compassion merupakan salah satu bahasan yang bisa menjelaskan bagaimana individu mampu bertahan, memahami, dan menyadari makna suatu kesulitan menjadi hal yang positif, termasuk kesulitan ketika merasa kesepian karena tidak memiliki keterampilan sosial yang baik. Self-compassion merupakan cara bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, layaknya rasa kasihan kita ketika melihat orang lain yang merasa kesulitan. Di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kesepian? Yang kedua, apa penyebab kesepian? Yang ketiga, apa pengertian self-compassion? Yang keempat, bagaimana keterkaitan antara kesepian dan self-compassion? Dan yang terakhir ada bagaimana cara membangun self-compassion. Tujuan dituliskannya makalah ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh self-compassion terhadap kesepian pada remaja dan bagaimana cara membangun self-compassion. Berdasarkan tinjauan pustaka yang saya lakukan, Bednar dan kawan-kawan yang membagi kesepian itu menjadi 2. Yang pertama ada emotional loneliness. Emotional loneliness ini terjadi ketika seseorang mengalami kondisi di mana dia kehilangan figur letaknya secara emosional. Misalnya, seorang anak terhadap orang tuanya, atau seorang dewasa terhadap pasangannya atau temannya. Dan yang kedua ada social loneliness. Social loneliness ini terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan hubungan sosial. Contohnya seperti kondisi yang bisa menyebabkan kesepian jenis ini adalah pindah rumah, kehilangan pekerjaan, diskriminasikan oleh anggota kelompok, dan tidak memiliki kelompok atau kumpulan komunitas. Konsep self-compassion adalah mengembangkan rasa cinta kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara umum, self-compassion berhubungan dengan keterbukaan dan pemahaman terhadap orang lain. Individu yang mempunyai self-compassion yang tinggi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerima diri sendiri dengan baik.
baik secara kekurangannya maupun kelebihannya. Yang kedua, mampu menerima kesalahan atau kegagalan sebagai sebuah hal yang umum terjadi pada orang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran tentang keterhubungan antara segala sesuatu. Self-compassion merupakan kombinasi antara motivasi, afeksi, kognisi, dan perilaku yang menunjukkan kasih sayang dalam rangka memunculkan keinginan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan, di mana kasih sayang tersebut ditunjukkan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya ada pembahasan. Kesepian merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan, di mana kualitas hubungan sosial seseorang mengalami penurunan secara signifikan. Kesepian menyebabkan seseorang yang mengalaminya merasa kosong, merasa sendiri dan tidak diinginkan, walaupun orang tersebut tidak merasa sendiri dan berada pada kondisi tempat yang ramai. Banyak hal yang membuat seorang remaja merasa kesepian. Salah satunya yaitu ketika seorang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi. Tidak semua orang memiliki keterampilan yang cukup untuk membentuk korelasi sosial yang matang dan yang dapat memenuhi kehidupannya. Walaupun sebenarnya kesepian merupakan sebuah perasaan yang umum yang wajar dialami oleh remaja, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut tentu akan berpengaruh terhadap aspek psikologis pada remaja. Self-compassion merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesepian. Self-compassion merupakan kesediaan diri untuk tersentuh dan terbuka kesadarannya saat mengalami penderitaan dan tidak menghindari penderitaan tersebut. Ada juga yang menambahkan bahwa self-compassion adalah proses pemahaman tanpa kritik terhadap penderitaan, kegagalan, atau ketidakmampuan diri dengan cara memahami bahwa ketiga hal tersebut merupakan bagian dari pengalaman sebagai manusia pada umumnya. Menurut Neff, terdapat 3 hal yang penting dalam self-compassion. Yang pertama ada self-kindness. Self-kindness merupakan sikap untuk memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan memahami diri sendiri dengan tidak mengkritik atau menghakimi ketika mengalami penderitaan. Yang kedua, ada common humanity. Common humanity berarti sikap untuk melihat peristiwa bahwa yang dialami secara luas dan menganggapnya sebagai bagian dari pengalaman manusia yang umumnya terjadi. Dan yang terakhir ada mindfulness. Mindfulness berarti menyadari pikiran dan perasaan menyakitkan dan menyeimbangkan hal tersebut dengan tidak merespon secara berlebihan. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan self-compassion terhadap diri sendiri. Yang pertama, ada memberi dukungan terhadap diri sendiri. Contohnya, dengan cara memberikan kata-kata yang positif, dukungan dan harapan terhadap diri sendiri dapat membantu diri untuk berkembang tanpa merasa dihakimi. Yang kedua, mengontrol emosi pada pikiran diri sendiri. Hal yang harus dilakukan agar dapat mengontrol emosi yang baik, yaitu dengan cara menarik nafas secara perlahan, tenangkan diri, dan amati masalah yang muncul. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan diri terlalu keras. Bicaralah yang baik pada diri sendiri dan janganlah membuat diri semakin tertekan. Bersikaplah tenang dengan pikiran yang jernih sehingga tubuh merasakan kasih sayang dan kehangatan. Yang keempat, ada jujur terhadap perasaan yang sedang dialami. Ketika perasaan sedang diselimuti kegelisahan dan tidak bisa berpikir positif, berikan dirimu motivasi bahwa dunia akan baik-baik saja dan tidak apa-apa melakukan kesalahan tersebut. Dan yang terakhir ada lebih peduli terhadap diri sendiri. Terkadang kita sebagai makhluk sosial lebih perhatian terhadap orang lain, padahal diri sendiri juga butuh diperhatikan. Jangan lupa terhadap diri sendiri dan cobalah lebih peduli pada diri sendiri. Sayangi dan rawat tubuh serta pikiran merupakan hal yang penting dalam membangun motivasi yang membentuk self-compassion. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesepian pada remaja ini cukup tinggi. Menurut Hidayati, kesepian merupakan reaksi emosional dan kognitif individu terhadap sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, berupa penurunan kualitas hubungan sosial. Maka dari itu, agar tingkat kesepian pada remaja ini tidak semakin tinggi, perlu adanya perhatian khususnya pada remaja usia sekolah menengah atas dalam mempertahankan dan mengembangkan self-compassion yang mereka miliki. Self-compassion merupakan cara bagaimana individu mampu bertahan,
memahami dan menyadari makna dari sebuah kesulitan sebagai hal yang positif. Self-compassion akan sangat membantu remaja usia sekolah menengah atas dalam melewati pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seperti merasa kesepian karena kurang memiliki keterampilan sosial yang cukup untuk membentuk korelasi sosial yang matang dan memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.